Teringat Abiya hadis dalam kitab Matan Arba'in ya. Hadis kedua yang menceritakan tentang iman, tentang ihsan, tentang Islam, tentang ihsan, dan juga bahkan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Di penghujung hadis Rasulullah nanya sama Sayyidina Umar, "Ata'lamu ya Umar manis sa'il?" Kamu tahu wahai Umar siapa yang bertanya tadi? Karena kebetulan datang malaikat Jibril, ya, datang seorang laki-laki dengan pakaian yang begitu semat, yang tidak terkesan dari perjalanan yang begitu jauh, datang menjumpai baginda Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, apa itu asyratus sa'ah, dan sebagainya. Ya, Nabi nanya sama Umar, "Ya Umar, ata'lamu manis sa'il?" Tahukah kamu siapa yang bertanya dari tadi itu, yang datang dengan pakaian hebat, bersih, dan sebagainya? Lantas Sayyidina Umar menjawab, "Al-mas'ul laisal mas'ul bi'alam minas sa'il." Tidaklah yang ditanya ya Rasulullah, maknanya beliau Sayyidina Umar, bi'alam minas sa'il, itu lebih tahu dari yang bertanya. Yang bertanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakaza min laili hadil lailah. Ini juga demikian malam ini. Laisal mutakallim bi'alam minkum as-sami'in. Tidaklah yang berbicara lebih alim dari kamu semua yang mendengar, para santri tulab wa thalibat. Tapi lebih malam urun don, cuma nyoka kenang sekak mes. Kenapa pegahaba? Ya. Yohanan tu payah pulang pangkai, pandai je dah pulang pangkai, cukup je ada cok labak. Ya, dengan ilmu ini cukup banyak sudah kita istifadah. Masya Allah, banyak sekali. Ya, nikmatun azimah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala bil ilm. Ya, makanya abun jamun wasiat sehingga lulun terima pihak banyak dari abu. Buat di dayah yang baik mengganggu peraturan. Buat menyohan malim kaya nabuah nyo dayah tanah muduahnya. Nyo danah berkah. Pada ramai ulama lahir di tanah yang mulia ini. Abu Kutakurung hino, Abu Nunibu almarhum hino, semua, hampir semua Abu di Panten hino, hampir semua ulama Aceh, Abu di Selimum hino, baik yang masa Tengku Abi maupun anak ganyan Abu juga di sini, bahkan Abu di Lamno, semua hampir mayoritas ulama Aceh itu lahir di atas tanah Mudi Masjid Raya Samalanga ini. Maka Abu berani mengatakan dengan kasyaf beliau dan siqah ilmunya beliau, menyohan malim kaya tapi baik mitah dayan, ya, harus buat ji innamal a'malu binniyat. Insyaallah bihusnil niyah, insyaallah Allah akan mudahkan, ya, Allah akan mudahkan semuanya. Baik pada santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini putar dan begah tahu baca putih mentong ke habis pangkai ilun begah habak ketua PHBI menyo pegah di Mesir Raya tu Rahman lun tejut, tapi Mesir Raya Samalanga muka kalau Mesir Raya tu Rahman bisa bicara, tapi di sini lain, suasana beda ini. Nah pangkai sertuh truk kono dengan 50 nyo pangkai je 50 tinggal 5 untuk nyo tinggal bola 5 watt lagi ni klik 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 pre putus satu anan rupa pegah lagi ya. Ya, jadinya memang musibah sebenarnya. Ya, teringat kata-kata para ulama menceritakan tentang musibah. Ya, wazul jahli layang fakku mutariban. Orang jahil itu senantiasa nggak pernah hatinya itu tentram. Layang fakku mutariban, nggak lepas terus mutarib. Mana mutarib ini kan gelisah terus. Ya. Li'aqalli syai'in yafqudu sabra, karena hal-hal yang kecil hilang kesabarannya. Ini orang jahil, ya, ada hal-hal kecil hilang sendal marah, sendal diperiksa sebelah hilang bukan 2, didayakan sebelah hilangnya, sebelah aja gitu marahnya, coba kalau dua-dua hilang, waduh, ya, sebelah memang kalau udah sebelah hilang sebelah lagi gimana dipakai. Ya, nah ini li'aqalli syai'in yafqudu sabra, hanya hal-hal kecil orang jahil ini hilang kesabarannya. Ya, ya, jadi apa kata beliau, kullul musibah kullul masaib indahu qad kaburat. Setiap musibah itu kalau bagi orang jahil itu qad kaburat, sungguh itu agak besar, sungguh musibah itu besar semua. Ya, semua musibah besar, hilang sendal musibah,
ya, hilang baju, kaos satu hilang, masalah, ya. Ini orang jahil, ya. Mati anak mana, kon mana mati, anak mana mati, masalah, ya. Boh mana, hana bertu, icuk lengon, masalah, ya. Ini orang jahil ini, ya. Hal-hal kecil dianggap sebagai musibah, tapi dia lupa illa musibata jahlihil kubra. Kecuali yang nggak pernah kepikiran, orang jahil ini nggak pernah kepikiran musibah kebodohannya, yang itu adalah musibah kubra. Itu musibahnya yang paling besar sebenarnya, ya. Sebenarnya yang betul-betul musibah itu adalah musibah kejahilan. Ini hanya kabur kan, ya, biasa gadoh selop baru. Jadi alhamdulillah kita semua ini, alhamdulillah, mudah-mudahan musibah malam ini bukan musibah jahlihil kubra, ya, bukan musibah kebodohan mudah-mudahan, tapi musibah karena harus berdiri di depan seperti ini, ya, apalagi suruh duduk, lebih ngeri lagi itu, ya. Ya, dia tak panik deh, mangat meno, yang meno ada tapi awal nam daleh, yang mesti biar tak ada, kadaleh tebak hedang. Menyetaduk hinan pun nak pegah boh jeruk na una nyo hapo bi mai putih hana pedu alhamdulillah. Enggak salah panitia udah high score, udah skor tertinggi sudah, masya Allah, akmal wa kamal wa tamam insya Allah, ya. Nggak ada salah, u kana idumpu kana, yang kalau nak espresso atuk mungkin. Ya, tapi ya, makaji long perhatikan, oh titik aman di sini. Nah, long kalian guna long ittiba, al ittiba khairun minal ibtida. Long kalian gurai al mukarram Tengku Muhaimin dong ini, oh hanya taling ke, pasti gaknya nak ijtihad, ternyata betul ijtihad long. Okay? Jadi menyahino tadong aman, santai, ya. Artinya kalau duluan berhenti berarti Anda harap maklum nggak ada air. Gimana? Nggak ada kursinya, gimana mau bicara lama, ya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal insyaallah malam ini kita, ya, merayakan Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, ya, seorang baginda Nabi Muhammad yang sudah lebih 14 abad yang lalu, ya, 14 abad yang lalu, tapi maulidnya masih terus dirayakan, ya, masih terus menjadi kebanggaan, masih terus menjadi sesuatu yang diidamkan dan sesuatu yang sangat diminati oleh orang-orang yang paham tentang kelebihan daripada majlis kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya. Kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam salah satu hadis kudusinya Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, enggak akan ada alam ini, makhluk ini enggak akan ada, hatta surga wa neraka, ya, surga neraka juga enggak ada kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ya, bersyukur ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah khairul rusul, khairul anbiya, asyraful anbiya, khairul anam, khairul bashar, ya. Bahkan disebutkan oleh salah seorang ibadullahis salihin ketika menceritakan bagaimana Nabi Muhammadun basyarun lakal bashar. Muhammad bashar lakal bashar, bal huwa yaqut bainal ahjar, kata beliau, ya. Nabi Muhammad itu manusia tapi lakal bashar, seperti bukan manusia, tapi beliau itu ibarat yaqut, ibarat permata bainal ahjar, di antara batu-batu biasa. Coba kita lihat, kalau sempat ada batu-batu biasa, batu-batu kerikil biasa, lantas ada permata di situ, kira-kira gimana bandingannya? Masya Allah, pasti ngambil batu apa ngambil permatanya? Enggak, ngambil batu, ya, karena mau ngecor. Permata nggak bisa dibuat cor, ya. Artinya pasti ngambil permata, karena permata lebih indah daripada batu. Masya Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Makanya ibadillahi shalihin ini seorang hamba Allah yang saleh, ketika beliau mengucapkan kata-kata ini, Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa yaqutun bainal ahjar. Setelah saat beliau mengucapkan kata-kata seperti ini sebagai bukti mahabbahnya, kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini seorang hamba yang saleh ini mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad. Nah, makanya urun-urun payah ciptakan satu syair atau satu ucapan dari hati nurani Anda, bagaimana Anda memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang hamba Allah yang saleh tadi ketika mengucapkan kata-kata itu mimpi Rasulullah. Apa kata Rasulullah dalam mimpinya? Ya, mangqalaha ma'aka, ya, yaghfirullahu laka wa mangqalaha ma'aka. Ya, mungkin Nabi. Ya, artinya dia mimpi Allah mengampuni dosanya dan dosa orang yang mengucapkan kalimat itu bersama kamu. Maknanya apa? Sesuai dengan niatnya kamu, yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya kalau kita ingin bercerita tentang kelebihan Nabi Muhammad, masya Allah, makanya Nabi Muhammad diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali kelebihan Nabi Muhammad. Kalau kita mau ikut mukjizatnya Nabi Muhammad, enggak mungkin. Nabi Muhammad bisa keluar air dari jari tangan. Kalau kita paling bisa keluar air dari mana? Mata, nangis. Ya, naya mau menteng. Ya, baru masuk pesantren keluar mukjizat. Ditengok. Ya. Banyak yang keluar mukjizat, ya. Bukti bukan dari tangan keluarnya, dari mata. Ya, kenapa? Karena baru masuk pesantren. Insyaallah, ya. Tapi Muhammad keluar air dari tangan beliau. Enggak mungkin kita ikut itu. Itu adalah amrun khariqul lil adah yang Allah berikan khususnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad diberikan kelebihan bisa terbelah bulan. Masya Allah. Kita jangankan belah bulan. Ya. Disuruh belah roti juga harus cari pisau. Kalau enggak hancur roti. Kalau kamu agam, kamu nampak roti merepah terlihat roti. Pengalaman jak ulang. Najak ulang betul. Nah, betul. Alhamdulillah. Harus diwariskan itu. Ya. Ya, jadi pegah-pegah kamu hanajak kali jak awal. Ya. Ya, masya Allah. Artinya begitulah kelebihan Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, banyak sekali kelebihan. Tapi kalau kita ingin ikut mukjizatnya Nabi Muhammad, enggak mungkin. Dan itu adalah merupakan satu perkara amrul khaliqul lil adah yang hanya Allah berikan kepada beliau. Demikian juga dengan fisiknya. Allah berikan Nabi Muhammad jamal, kecantikan yang begitu indah, bahkan disebutkan dalam salah satu syair, wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Ya, begitu cantiknya engkau wahai Nabi Muhammad, lam tara qattu aini. Tidak pernah ada mata yang pernah memandang seperti kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa atyabu minka lam talidin nisa. Dan begitu indahnya engkau, begitu cantiknya engkau, begitu baiknya keadaannya engkau, ya, lam talidin nisa, enggak pernah dilahirkan manusia wanita-wanita lainnya selain Siti Aminah. Ya. Jadi artinya begitu kelebihan Nabi Muhammad, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, seakan kamu itu diciptakan bersih daripada semua keaiban, enggak ada cacatnya. Rambutnya cantik, wajahnya. Makanya kalau dibandingkan dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam, maka sebenarnya masih jauh lebih cantiknya Nabi Muhammad. Digambarkan cantiknya Nabi Muhammad itu bagaikan matahari. Kamu bisa nggak pandang matahari? Bisa kita pandang matahari? Tidak. Tapi cantiknya Nabi Yusuf bagaikan bulan. Masih bisa kita pandang bulan. Tapi matahari tidak sanggup kita pandang. Begitulah kecantikan Nabi Muhammad dibandingkan dengan kecantikannya Nabi Allah Yusuf alaihi ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Jadi adab kita panggil nabi yang lain, disuruh salawat untuk nabi kita dulu, ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Biasanya kita Nabi Yusuf alaihi salam, tambah sikit ala nabiyyina, ya.
karena nggak akan ada Nabi Yusuf kalau nggak ada Nabi Muhammad ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Hakadha. Ya, jadi artinya begitu kelebihan dan kecantikan Nabi Muhammad, sangat cantik, sangat sempurna sekali, bahkan hampir tidak ada keaiban, memang tidak ada, ya, sama sekali tidak ada. Ka'annaka khuliqta kama tasya, seakan-akan kamu itu dijadikan seperti kamu mau. Kita kan mau kalau diciptakan itu sempurna betul, itu kan mau semuanya. Begitulah seakan-akan bentuk fisik daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mau ketemu Nabi Muhammad? Mau, ya. Laki nggak mau ya ketemu Nabi Muhammad, ya? Mau kan? Ya, Masya Allah harus, ya. Ya, Imam Al-Busairi mengatakan dalam salah satu syairnya, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Ini kata Imam Al-Busairi dalam syair kasidahnya, laitahu khassani bi ru'yati wajhin, mudah-mudahan Allah khassani, memberikan khususiyah, memberikan spesial bagiku, bi ru'yati wajhin, untuk menatap satu wajah, yaitu wajah Nabi Muhammad, bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu, yang akan hilang setiap orang yang memandang wajah tersebut, syaqah, yaitu hilang syakawah, hilang dia menjadi ahlu syakawah. Insya Allah orang yang pernah menatap wajah Nabi Muhammad dengan iman, menatap wajah Nabi Muhammad dengan mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad, walau fil manam, walau dalam tidur, maka insya Allah dia akan dicap sebagai orang yang hilang syakawahnya, atau orang yang sa'adah. Makanya Imamul Haddad berdoa selalu kepada Allah, famunna alaina bil wisal, ya Allah, famunna alaina bil wisal, berikan nikmat kepada kami ya Allah bil wisal, agar bisa bersambung dengan Nabi Muhammad. Minta doa. Ini Imamul Haddad minta berdoa kepada Allah, munna alaina bil wisal, bisa ketemu dengan Rasulullah walau fil manam, kata beliau, walau hanya dalam tidur pun nggak apa-apa. Nggak bisa ketemu langsung secara yaqadah, nggak bisa ketemu langsung secara terjaga seperti ini, ketemu dalam mimpi pun jadi. Kenapa? Nabi udah janjikan, man ra'ani fil manam fahuwa yarani, yang melihat aku dalam tidur sungguh dia melihat aku, kata baginda Rasulullah, fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai bentuk dengan diriku, kata baginda Nabi Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan kita semua akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bisa natap wajah indahnya beliau dan bersyukur bagi mungkin ada tengku-tengku yang Allah berikan nikmat azimah, ya, tapi